nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama au kama ja'a fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Shahibul Bait Mas Ridho dan keluarga beserta istri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada keluarganya. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya pasti juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang hamba dia duduk dalam majelis ilmu, maka ketika dia bangkit dari tempat tersebut, dosa-dosa mereka akan diampuni sebagaimana bayi yang baru lahir. Kemudian seluruh ikan yang ada di lautan, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hatta al-hut fil bahr wa hatta an-namlah fil ard, ikan-ikan yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di bawah tanah, semuanya berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi. Nabi melihat ada dua majelis, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang di sini berzikir, la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kelompok yang kedua, kelompok yang di dalamnya mengajarkan syariat-syariat Allah. Maka kata Nabi, keduanya baik. Keduanya baik. Orang yang senantiasa duduk dalam majelis zikir itu kebaikan. Orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu juga kebaikan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka ambil buahnya. Kalau kalian melewati taman surga, maka ambil buahnya. Kila, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Dan yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Qala hilakut ta'lim. Taman-taman surga adalah orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Berarti hakikatnya, zahirnya kita duduk di tempatnya Mas Ridho, tapi hakikatnya kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah di dalam taman surga, pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan tertinggi adalah ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan beberapa banyak kenikmatan kepada penghuni surga. Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut itu akan hilang ketika Allah mengatakan kepada penghuni surga itu, waridallah fil jannah khairum minal jannah. Hai penghuni surga, sekarang aku ridho kepada kalian. Kenikmatan banyaknya wanita yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan banyaknya makanan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya, itu hilang semua ketika Allah mengumumkan kepada kita, wahai Nur Ridho Nur Tiawan, wahai Mas Arifin, semua yang ada di sini, aku ridho kepada kalian semua. Dan ada orang-orang yang mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. 6.666 ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala puji mereka. Mereka sama seperti kita. Bahkan kehidupan mereka jauh lebih buruk daripada kita kalau dalam dunianya. Tapi urusan agama, urusan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang
dari kalangan as-sabiqun al-awwalun. Siapakah as-sabiqun al-awwalun? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di fase Mekah. Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, mengamalkan agama. 124.000 nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Bagaimana semua orang taat kepada Allah? Seluruh nabi risau. Orang-orang yang ikut dengan para anbiya juga risau. Ada keinginan bagaimana umat yang lain juga ikut kepada mereka. Maka untuk menjadikan diri kita agar sama kepada mereka, yang pertama kata para ulama, kata guru saya, kata guru kami, harus hadirkan dalam hati kerisauan bahwasanya agama itu penting, sehingga kalau ada risau dalam hati kita, maka kita akan senantiasa mengamalkan agama dengan secara sempurna. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dididik oleh Rasulullah 13 tahun, 10 tahun. Fase 13 tahun di kota Mekah, fase 10 tahun di kota Madinah, hanya satu, bagaimana punya kerisauan dalam hati. Jadi masuk surganya mereka bukan hanya mereka sendiri. Kalau seandainya mereka nggak risau dengan kita, dengan agama yang mereka sudah dapatkan, maka agama Islam nggak akan sampai kepada kita. Tapi karena kerisauan para sahabat, akhirnya agama Islam sampai kepada kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat yang paling mulia. Bahkan tingkatannya di bawah para anbiya. Tingkatan derajatnya, makomnya Sayyidina Abu Bakar di bawah derajatnya para anbiya. Bahkan dalam riwayat yang lain dalam kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam Suyuti, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, beritahukan kepadaku kebaikannya Umar. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau seumpama kebaikannya Umar, ya, seluruh lautan dijadikan satu, kemudian ranting-ranting yang ada di dunia ini dijadikan satu untuk mencatat kebaikan Umar, sungguh tidak akan pernah bisa mencatat kebaikannya Umar. Kata Rasulullah, beritahukan kepadaku kebaikannya Abu Bakar. Kata Sayyidina Jibril, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kebaikannya Umar, satu kebaikannya Abu Bakar, seluruh kebaikannya Umar. Satu kebaikannya Abu Bakar, itu seluruh kebaikannya Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, khairul khalqi ba'dal anbiya Abu Bakar. Sebaik-baik manusia selepas para anbiya adalah Abu Bakar. Jadi manusia itu punya derajat, punya tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Rasulullah. Yang kedua ulul azmi minar rusul. Pertama Rasulullah. Ulul azmi minar rusul ada berapa? Ada 5. Nah, kita sebutkan. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Nuh, yang kelima Nabi Isa. Nah, ini tingkatan manusia, tingkatan derajat manusia. Pertama tentu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan paling sempurna di antara nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi mengatakan, kalau seumpama aku nggak diciptakan, maka seluruh makhluk nggak akan Allah ciptakan. Jadi nurnya Rasulullah itu bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang keenamnya, nabi-nabi yang termaktub di jumlah 25 nabi itu. Mas Ridho di sini, Mas Ridho. Enggak apa-apa, yang penting ada namanya. Masih amin ya, alhamdulillah. Tingkatan pertama Rasulullah, tingkatan kedua Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa nih nabi yang paling banyak jasanya untuk umat ini. Kalau dulu seumpama Rasulullah ketika Mi'raj
beliau tidak berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kita saat ini sholat 50 waktu. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Mi'raj dan diminta oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 50 waktu, maka kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan untuk umatmu? Allah memerintahkanku sholat 50 waktu. Wah, gak kuat katanya. Balik akhirnya sampai 5. Di 5 pun masih disuruh balik lagi. Gak bakal kuat. 5 gak kuat. Balik lagi, minta 2. Malu saya kalau udah minta 2. Akhirnya kata Nabi Muhammad, umatku walaupun mengerjakan sholat 5 waktu, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat 50 waktu. Karena setiap satu sholat dihitung 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu paling minimal. Ya, paling kecil. Kalau kita mengerjakannya dengan sempurna, dikerjakannya di bulan Ramadan, maka 27, bahkan bisa sampai 1 juta kebaikan dalam satu sholat. Sholatnya, belum bacaan Al-Fatihahnya. Nabi mengatakan, wa idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengucapkan amin di belakangnya imam, berarti dalam sholat berjamaah. Orang yang nggak jamaah nggak dapat. Ini hadis sahih. Dalam kitab Bukhari disebutkan, barang siapa yang mengucapkan amin di belakang imam, bersamaan dengan aminnya imam, maka Allah akan berfirman, wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosanya si fulan setahun yang telah lalu. Kalau kita sholatnya jahar, maghrib 3 rakaat kita aminnya 2, isya 4 rakaat aminnya 2, subuh 2 rakaat aminnya 2, sudah 6. Maka 6 tahun yang telah lalu kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak didapatkan oleh orang-orang yang sholatnya sendiri. Jadi alangkah ruginya kalau kita sebagai laki-laki sholatnya sendiri di rumah. Dalam riwayat tidak ada Nabi mengerjakan sholat sendirian di rumah di sholat fardu. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan hampir menjelang wafat beliau, Nabi dalam keadaan sakit parah, Nabi pingsan berkali-kali. Ketika siuman dari pingsan, Nabi mengatakan, asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Qalu balham ya balhum ya Rasulullah hum yang tadiruna. Belum, kami menunggu Tuhan. Do'u lima'an fil mikhdab, datangkan kepadaku satu wadah yang bersih dengan air agar aku bisa wudu di air tersebut. Maka dibawa oleh Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menjadi imam dalam keadaan koyah badannya. Allahu Akbar, jatuh pingsan lagi. Para sahabat tidak melanjutkan sholatnya. Selesai dari pingsannya, Nabi mengatakan, asollan nas. Maka Rasulullah panggil Abu Bakar untuk menggantikan posisinya Rasulullah. Itulah saking pentingnya sholat berjamaah. Jadi rugi, ya, rugi kalau kita sholat sendirian. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, man shalla lillahi arba'ina yauman yudrikha takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa yang istiqomah mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan dicatat baginya 2 kebebasan. Yang bilang Rasulullah, yang gak pernah bohong, masa iya masih gak percaya? Yang mengamini malaikat Jibril. Nabi mengatakan siapa orang yang mengerjakan sholat 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula, maka akan dicatat kepadanya 2 kebaikan, 2 kebebasan. Pertama, dia terbebas dari api neraka jahanam. Orang yang bisa menjaga sholatnya, maka tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka. Itu kata Nabi. Yang kedua, dia akan terbebas dari sifat munafik. Siapakah orang munafik itu?
Orang munafik adalah orang yang zahirnya Islam tetapi hatinya ingkar kepada perintah Allah. Nabi mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik dalam satu neraka jahanam. Bahkan kata para ulama, orang munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Nauzubil. Siapa yang di sini pengen terbebas dari dua sifat tadi? Angkat tangannya. Mulai malam ini bikin bikin jadwal selama 40 hari ke depan, jangan tertinggal takbiratul ula. Siap? Siap. Terus buat ibu-ibu bagaimana? Buat ibu-ibu yang punya suami, kalau suaminya bisa menjaga sholatnya, maka ibu-ibu akan mendapatkan pahala, kebagian pahalanya. Yang belum punya suami, maka dia sholatnya jangan menunda-nunda waktu sholat. Kembali kepada cerita Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain ini cerita Abu Bakar dulu. Wahai Rasulullah, tahu nggak kamu? Bintang-bintang yang ada di langit itu kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu nggak ada apa-apanya dengan satu amalnya Sayyidina Abu Bakar. Bintang-bintang itu bisa bersinar karena amalnya Sayyidina Abu Bakar. Banyaknya itu nggak ada apa-apanya kemuliaan dengan satu amalnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa sih Abu Bakar bisa seperti semulia itu? Siapa yang tahu jawabannya? Hah? Kenapa bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Bahkan Abu Bakar setiap hari surga panggil namanya. Setiap hari. Ada 8 pintu surga. 8 pintu surga rindu dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan mereka cemburu kalau Abu Bakar masuk dari pintu salah satu dari mereka. Pokoknya harus masuk dari 8-8-nya itu. Jawabannya adalah ketika Rasulullah Isra Mi'raj turun dari Sidratul Muntaha dan membawa perintah sholat, seluruh manusia semuanya mendustakan. Tidak percaya dengan keadaan itu waktu itu. Bahkan dalam kitab Duratun Nasin disebutkan irtaddan nas. Kebanyakan manusia murtad saat itu. Yang tadinya udah yakin kepada Nabi, seneng ngawur nih. Sampai akhirnya ketika Nabi datang ke tempatnya Abu Jahal laknatullah alaih, maka Nabi diolok-olok, nggak percaya, ngawur Muhammad ini, benar-benar ngawur. Datang ke kabilah-kabilah, ini Muhammad makin stres ini. Masa iya bisa berjalan dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha, nembus sampai langit ke-7, bahkan tidak ada tempat lagi. Sampai-sampai malaikat Jibril pun tidak sanggup mengikuti Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, Jibril, kenapa engkau tidak ikut bersamaku? Wahai Rasulullah, kalau saja satu jengkal aku ikut denganmu, aku akan terbakar seperti kapas yang berterbangan. Tapi hebatnya Nabi diberikan kekuatan oleh Allah, berjumpa langsung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima perintah sholat. Loh, sekarang banyak orang yang melalaikan sholat, main-main sama sholat. Perintahnya diberikan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Kemudian kita sebagai umatnya malah main-main sama sholat. Maka ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Jahal ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Abu Jahal banyak omong di depan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Quhafah, hai Abu Bakar, nih teman kamu nih Muhammad makin stres, makin gila, ngawur ngomongnya. Masa semalam katanya jalan dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai di Sidratul Muntaha, bahkan jalan-jalan ke Bukit Tursina, ke Baitul Laham, kemudian dia menjadi imam di Masjidil Aqsa. Jawabannya Abu Bakar simpel. Fa in qala ab'ada min dzalika fa usaddiquhu. Kalau yang berbicara dia dan jauh lebih dari itu ceritanya, aku sangat percaya. Masya Allah. Langsung ada sebutan as-siddiq. Orang di luar akal kita kok. Di luar akal. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu pikirkan? Ya Rasulullah, ini diantara kemuliaan saya Abu Bakar. Karena ini judulnya risau terhadap agama, maka orang yang paling risau kepada agama kita dan kepada agama dirinya dan agama kita adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu pikirkan?" "Ya Rasulullah, aku memikirkan bagaimana seluruh umat masuk ke dalam surga." Bagaimana seluruh umat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Orang yang paling sayang kepada umatku adalah Sayyidina Abu Bakar. Begitupun dengan kita. Kalau kita beramal hanya untuk diri kita, maka amal kita tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita bersedekah karena agar Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan rizki kita, maka sedekah kita pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya Sayyidina Abu Bakar dan seluruh para sahabat, mereka punya misi yang sama. Mereka risau kepada umat. Bagaimana seluruh umat semuanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat sudah mengenal Allah, maka akan gampang mengamalkan perintah Allah. Kenapa sekarang kita susah mengamalkan perintah Allah? Karena kita nggak tahu bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000 para nabi diutus ke atas muka bumi ini hanya satu tujuan, bagaimana seluruh umat semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Hanya satu doang yang beliau katakan, "Wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, pasti kamu akan sukses. Akan sukses. Siapa orang yang di dalam hatinya ada keyakinan kepada kalimat ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi susah mengamalkan isi la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah ada lafaz, kemudian ada hakikat, ada cara mendapatkan. Lafaz la ilaha illallah yang biasa kita ucapkan. Bagaimana? La ilaha illallah. Ringan diucapkan, tapi berat buat orang-orang yang sakaratul maut. Orang yang mampu mengucapkan dua kalimat tersebut dalam menjelang wafatnya, wajib baginya surga. Nabi mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu anna Allah haqqun dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan Allah dengan keyakinan yang dia ucapkan dari dalam hatinya, kemudian dia ucapkan di mulutnya, maka dia wajib masuk ke dalam surganya Allah. Tapi susah nanti diucapkan. Apalagi orang-orang yang suka berbicara bohong, suka maksiat. Nauzubillah. Orang-orang yang seperti ini jauh sekali untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat ini pernah ditanya, pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. "Ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka bihi wad'uka bihi." Wahai Rabb, ajarkan kepada aku satu kalimat yang dengannya aku bisa mengingat engkau. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadha." Wahai Allah, ada enggak kalimat yang lain? Karena kalimat ini seluruh umatmu mengucapkannya. Seluruh hambamu mengucapkannya. Maka kata Allah, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin ma'alat bihim la ilaha illallah." Wahai Musa, Nabi Musa apa mukjizatnya? Selain tongkat, bisa berbicara langsung dengan Allah. Disebut dengan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ditanya sama anaknya, "Pak, mukjizat Nabi Musa selain tongkat apa?" Wah, saya nggak tahu Bapak. Ingat ya, nanti kalau ditanya sama anaknya, di antara mukjizatnya Nabi Musa tertinggi bukan tongkat, tapi bisa berbicara langsung dengan Allah. Disebutnya dengan kalimullah. Erokatin kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim apa?
Nama lainnya, mukjizatnya Khalilullah. Khalilullah. Kalau Nabi Isa apa? Lain dari itu. Yang tertingginya apa? Yang tertingginya apa? Nih, Nabi Isa Ruhullah. Ruhullah. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya bapak namanya Imron. Ibunya Maryam namanya Hannah, Maryam, Isa. Jadi Nabi Isa ini salah satu nabi yang diangkat menjadi rasul karena barokah doa, Mas. Makanya Mas Ridho nih pokoknya setiap saya sedekah, saya doa pertama supaya mama sama adik jadi orang soleh, penghafal Quran. Iya. Ini salah satunya nih, dalilnya nih. Ya. Nabi Isa diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah doa bapak, doa kakeknya. Karena kakeknya waktu itu Imron, Sayyidina Imron. Imron ini bukan nabi ya, tapi sebagian ulama mengatakan Imron ini nabi. Nah, kita ambil yang pendapat tidak nabi, dalam tafsir tidak nabi, tapi sebagian ulama mengatakan beliau ini nabi. Punya istri namanya Hannah. Hannah ini waktu itu hamil. Ketika hamil, maka nazar Imron ini nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Dalam surat Imron, dalam surat Al-Imran. Wahai Allah, aku nazarkan anak yang ada dalam perutku ini kalau lahir, kalau laki-laki, untuk Engkau ya Allah. Jadi mulai lahir udah dinazarkan buat Allah. Pokoknya buat agama. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Ternyata lahirnya wanita. Kata para ulama dalam tafsir, karena saya ngajar tafsir juga. Sayyidatina Hannah ini agak sedikit kecewa. Namanya manusia. Ketika harapannya tidak sesuai pasti kecewa. Manusia. Artinya perkara nusia yang selalu dilupakan. Selalu kecewa, banyak kecewanya. Tapi walaupun kecewa, kata bapaknya, kata suaminya, nggak usah kecewa. Walaupun ini anak wanita, kita nazarkan untuk Allah. Akhirnya dititipkan oleh Imron ke Nabi Zakaria. Dan dirawat oleh Nabi Zakaria di Kubah Baitul Maqdis. Ajibnya itu Sayyidatina Maryam, kalau Nabi Zakaria datang bawa makanan ke tempat Sayyidah Maryam, itu di Kubah Sayyidatina Maryam sudah ada makanan. Kemudian kalau musim panas, maka Sayyidatina Maryam langsung dapat makanan dari Allah, makanan musim dingin. Jadi berlawanan dengan akal. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Isa bin Maryam, ya Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan kebaikan-kebaikan. Akhirnya karena dulu bapaknya, kakeknya ini, ya bapaknya Sayyidatina Maryam ini berdoa agar dijadikan dari keluarganya anak soleh, orang soleh, Maryam pun jadi wanita solihah. Sayyidatina Maryam tidak pernah dilihat oleh laki-laki dalam hidupnya, kecuali Nabi Zakaria. Dan mata beliau nggak pernah melihat laki-laki, kecuali Nabi Zakaria. Makanya beliau disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sucinya, nanti di surga beliau akan menjadi salah satu dari istrinya Rasulullah SAW. Nanti di surga Nabi akan menikah dengan 3 wanita. Yang pertama Sayyidah Maryam, yang kedua Sayyidatina Asiyah, ya, istri Imra'atul Fir'aun, yang ketiga ibunya Sayyidina Ismail. Mudah-mudahan ngaji perlu dapat undangan Rasulullah. Pengen nggak dapat undangan Nabi? Harus dapat sholawatnya, harus sholawat 1 juta kan? Siapa yang di sini sholawat 1 juta kali? Mas Ridho ya. Ya, sholawatnya yang banyak, ya, sholawatnya yang banyak. Ini diceritakan dalam kitab Maulidun Nabi. Saya punya kitabnya.
Nah, akhirnya Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam perutnya Sayyidatina Maryam. Keluarlah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, diangkatnya beliau menjadi nabi sebab doa kakeknya. Jadi kita harus berdoa buat anak kita. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya, karena Nabi mengatakan doanya orang tua kepada anak tidak akan pernah tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke risau kepada umat. Hadirin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dalam timbangan sebelah kanan dan seluruh dunia beserta arusnya Allah, langit dan bumi ditimbang dalam timbangan sebelah kiri, maka kalimat ini tidak akan pernah bisa ada yang menandingi. Coba ucapkan la ilaha illallah. Wa in asha alfasanatin lam yus'al an zambi wahid, kata Nabi. Orang yang hidup 1000 tahun, dia berdosa kepada Allah. Bahkan dia kufur. Kalau di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat ini, maka seluruh dosanya tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini perlu ada pengorbanan. Untuk mendapatkannya perlu ada cara. Cara yang pertama, untuk mendapatkan hakikat kalimat ini, cara yang pertama adalah senantiasa sering kita bicarakan kehebatan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq yang maha menciptakan. Allah menciptakan semua makhluk. Ya, Khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan yang paling besar sampai yang paling kecil. Di mata Allah semuanya sama. Malaikat Jibril dengan semut sama di mata Allah. Ketika Allah mengatakan idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak dengan lafaz kaf dan nun, hanya mengumpulkan kun. Allah berkehendak malaikat Jibril, maka jadilah malaikat Jibril. Kalau Allah berkehendak menjadi nyamuk, maka jadilah nyamuk. Jadi di mata Allah semuanya sama. Ingat, di mata Allah semuanya sama. Pejabat, rakyat biasa, orang miskin, orang kaya, semuanya sama. Yang membedakan semua di mata Allah adalah ketakwaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan raja. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang punya banyak duit. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan pejabat, bukan. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Siapakah yang takwa itu? Orang yang takwa adalah yang menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Sehingga urusan sekecil apapun dia serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabi, kalau kamu tidak punya sesuatu maka mintalah kepada aku. Siapa yang minta kepada selain Allah, wa man i'tamada 'alan nas zalla malla dhalla, kata Sayyidina Ali. Siapa yang meminta kepada selain Allah, kepada makhluk, pasti celaka, pasti kecewa, pasti sengsara. Tapi kalau minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man i'tamada 'ala Allah la dhalla wala malla wala dhalla. Tidak akan kecewa, tidak akan sengsara, dan tidak akan binasa. Maka hadirkan Allah dalam setiap keadaan kita. Dalam keadaan apapun kita harus hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicarakan kehebatan Allah. Karena kaidah dalam bahasa Arab, idza taqarrara tuqrira. Perkara itu kalau diulang-ulang pasti akan mancap ke dalam hati. Kenapa sekarang kita sering bicarakan uang? Uang. Ketemu teman yang sebelah kanan, uang. Ketemu teman di sebelah kiri, uang. Sehingga merasa bahwasanya Tuhan kita adalah uang. Orang beranggapan sekarang rata-rata di mana-mana, kalau tidak punya uang dia sengsara. Menganggap bahwasanya Tuhannya adalah uang. Kenapa? Karena sering dibicarakan kehebatan uang. Antum kalau punya uang pasti mulia. Antum kalau punya uang pasti punya ini. Antum kalau punya uang pasti bisa ini.
Padahal hakikatnya semua uang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada orang tanpa uang. Malaikat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kobaran api. Orang-orang mengira dia susah, dia terbakar. Kalau Allah berkehendak, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Perkara yang paling menyenangkan dalam hidupku adalah ketika aku dalam kobaran api. 40 hari 40 malam dalam kobaran api. Api tidak bisa membakar, yang membakar Allah. Api bisa membakar, dia berhajat kepada Allah. Dengan api orang bisa terbakar, tanpa api orang bisa terbakar. Siapa orang yang tanpa api terbakar? Kaum Ad. Diazab oleh Allah kepanasan, padahal nggak ada api. Dihancurkan oleh Allah panas. Sehingga dia menceburkan dirinya ke laut panas. Padahal Allah nggak berikan api kepada mereka. La ilaha illallah. Itulah maknanya kalimat la ilaha illallah. Risaukan dalam hati kita bagaimana keyakinan ini masuk dalam diri kita dan masuk ke dalam hati keluarga kita. Kalau keyakinan kepada Allah sudah masuk ke dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang kita ribut? Kenapa sekarang kita berantem? Karena keyakinan kepada Allah berkurang, bahkan tidak ada. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka orang miskin-miskin rata-rata. Tetapi karena mereka punya keyakinan yang betul kepada Allah, risau. Bagaimana keyakinan ini masuk ke dalam hati mereka? Dia sebarkan ini agama. Sampaikan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Allah besar, selain Allah kecil. Allah kaya, selain Allah miskin. Siapa yang kaya di sini? Allah. Kita punya mobil, bukan milik kita. Nikmati pernah, apakah dibawa? Tidak dibawa. Makanya kata Syaihin Al-Kiram, Kiai Ubaidillah Hror, guru kami, beliau mengatakan, dunia ini dari mulai diciptakan sampai hari kiamat belum pernah ada yang memiliki. Ini punya saya, tidak. Semuanya hanya titipan. Karena ketika mati semuanya selesai. Mobil yang kita punya, mati apakah dibawa? Tidak. Jabatan yang kita miliki, bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7, puyeng dia kepalanya itu. Puyeng. Apakah ketika ditulis di nisannya itu ada bintangnya? Tidak. Jadi yang kita bawa adalah iman dan amal soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah tanya apa? Amal. Siapakah orang yang paling kaya? Kata Nabi, orang yang paling kaya adalah orang yang masuk dalam kubur punya amal. Siapa orang yang paling kaya? Orang yang masuk dalam kubur punya amal. Siapa orang yang paling miskin? Orang yang paling miskin adalah orang yang di dunianya banyak harta, tetapi masuk ke dalam kubur nggak punya apa-apa. Yang dia bawa cuman pakaian putih, itu pun 3 lapis. Ya, kalau buat laki-laki 3 lapis, depan, pinggir kanan, pinggir kiri. Depan dilipat, sebelah kanan lipat, diikat, masukin ke dalam kubur. Itu selesai. Orang yang paling kaya siapa? Orang yang paling kaya masuk ke dalam kubur, amalnya sudah menunggu. Nabi mengatakan barang siapa yang sebelum tidur dia baca surat Tabarok, maka nanti Tabarok akan datang ketika malam pertama dalam kubur. Siapa ente? Bacaan Tabarok jenengan. Ganteng. Oh. Waman indau hadar rajul, siapa laki-laki yang ada di samping kamu? Surat Alif Lam Mim Tanzil datang, tenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak baca Tabarok, nggak baca Alif Lam Mim Tanzil, bingung pas dalam kubur. Siapa Tuhan?
Weruh, nggak tahu. Nauzubillah. Jadi amal-amal yang kita kerjakan semuanya akan bermanfaat ketika sudah mati. Imam Syafi'i mengatakan aqalun nasi salasun. Orang yang cerdas itu ada 3. Orang yang cerdas ada berapa? Ada 3. Aqalun nasi salasun. Masya Allah, Ustadz kami dari Temboro, Masya Allah. Tak kira sama Gus Yusuf. Kalau sama Gus Yusuf aku turun langsung. Orang yang cerdas ada 3. Yang pertama, man tarakad dunya qabla an tatrukahu. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Bukan berarti kita nggak kerja loh. Kerja tuh wajib buat kita. Tetapi jangan sampai melupakan perintah Allah. Sekarang banyak orang yang kerja lupa. Banyak orang yang kerja lupa kepada Allah. Banyak orang yang kerja lupa kepada syariat Allah. Haram dia labas. Wah, pokoknya sekarang mah yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dia ambil, na'udzubillah. Orang yang seperti ini dia akan rugi nanti. Ya, man tarakat dunya qabla an tatrukahu, meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Nabi mengajarkan kepada kita isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka hati kamu, nanti kamu akan mati. Pasti siapapun orangnya pasti akan mati. Maka orang yang cerdas, orang yang senantiasa mengumpulkan amal untuk dia mati. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, wa anaru qabrahu qabla ayyaskunahu. Menghiasi kubur sebelum dia masuk ke dalam kubur. Hiasannya pakai apa? Beli AC? Bukan. Kita pakai keramik itu kubur kita. Bukan. Kubur yang ada di Al-Azhar 170 juta aja begitu doang. Kagak ada keramiknya. Basah juga lagi Bang Doni ya. Masya Allah. 200 juta kuburan. Dikira 200 juta ada keringanan, ntar nggak ditanya malaikat gitu kan. Kalau begitu nggak apa-apa, saya ngumpulin duit. Sampai 200 juta, pokoknya kuburnya di sana nanti. Aman pokoknya. Ya. Ada keringanan, tidak diazab di kubur, wes. Kita di sana semua nanti kuburnya. Ternyata enggak. Hiasan kubur itu amal-amal kebaikan. Nabi mengatakan man qala subhanallah bihamdihi. Maka Allah barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana dalam surga. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, dia akan datang dalam kuburnya. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi salatu mi'ati marratin, 300 kali wahdaha li amwatil muslimina, dan dihadiahkan kepada saudara muslimnya, dakhala fi kulli qabrin alfa nurun. Setiap satu huruf dalam lafaz subhanallah akan datang ke kubur bawa 1000 kebaikan. Kalau kita baca subhanallah, 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 berapa kebaikan nanti dalam kubur kita dapatkan. Jadi orang paling kaya. Kalau seandainya kita bilang sama istri kita, yuk kita pindah ke rumah kita yang baru, tapi belum dipasang keramik, belum dipasang atap, kira-kira anak keluarga kita ngomong apa? Wis, ini bapak gila ini. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang gila itu dalam Nashwaul Ibad, orang yang gila adalah orang yang masuk kubur gak punya amal. Mau dibilang gila sama Sayyidina Abu Bakar? Nauzubillah. Maka persiapkan diri kita untuk mati, banyak-banyak beramal. Kemudian yang ketiga yaitu wa arda rabbahu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala qabla ayyalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah. Jadi tenang, masuk kubur kalau kita sudah punya 3 amal ini, ya, kita meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia, kita hiasi kubur kita sebelum kita masuk kubur, dapat ridha Allah sebelum kita berjumpa dengan Allah, maka kita akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Mudah-mudahan di sini menjadi penghuni surga semuanya. Dan masukkan dalam hati kita kerisauan kepada umat. Ya, kerisauan kepada umat. Kalau kita berbuat baik, jangan cuma diri kita yang berbuat baik, tapi sampaikan dia juga bisa buat baik. Oh, kita udah bisa sholat di masjid nih, maka kita harus ajak mereka untuk bisa sholat di masjid. Jadi kalau kita ngajak kepada kebaikan, dia mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia kerjakan. La yang kusumin ajri fa'ilihi, tanpa mengurangi sedikit pun. Saya ngajak Bang Arifin ngajak Bang Fakih ngajak Bang Alken, semuanya buat baik.
maka saya mendapatkan kebaikan dari 3 orang ini. Makanya Mas Ridho tuh setiap Selasa malam Rabu, ayo. Oh, Mas Ridho ini orang paling kaya sekarang. Ini semua orang di sini kalau kebaikannya 1 juta, maka buat Mas Ridho semuanya. Ya, tambah lagi nanti kita dikenyangin perut kita. Nabi SAW bersabda, para sahabat bertanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang paling baik? Antut emat ta'am, manusia yang paling baik adalah yaitu orang yang senantiasa memberikan makan kepada saudara muslimnya. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling cepat memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Memberikan makan kepada saudara muslimnya. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Siap insyaallah. Baik Mas. Apakah kita risau pada orang-orang yang zalim pada agama kita termasuk amal soleh? Amal soleh banget dong. Amal soleh banget. Ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biadi, fa illam yastati fabi lisani, fa illam yastati fabi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, kalau ada kemampuan, cegah dengan kekuasaan kalian. Dengan kekuatan. Mas Ridho ini owner, maka wajib mencegah kemungkaran dengan perbuatannya beliau. Siapa anak buah saya yang di bawah saya nggak mengerjakan sholat, maka ada SP. Maka dikeluarkan. Kalau dia nggak mengerjakan sholat sampai beberapa kali, wajib buat dia. Kalau dia mencegahnya dengan lisan, maka itu udah lemah iman. Tapi cegah dengan kekuatan kita. Fa illam yastati, kalau nggak punya kekuasaan, omongin baik-baik. Sekarang ini banyak kemungkaran, kita nggak mungkin dong. Lu nggak boleh begini. Kita abrak-abrik, enggak. Ajak dia ngopi, ajak dia ngobrol, ajak dia makan, itu nggak boleh. Fa illam yastati fa biqalbihi, kekuasaan nggak punya, bicara pun kita nggak ada kemampuan. Kita ini siapa sih? Ya kan, omongan kita nggak pernah didengar, Mas. Ya kan? Ya udah paling nggak kita benci. Kalau seandainya kita nggak ada greget untuk mencegah mereka, ya kita bisa dikatakan orang yang imannya sangat orang yang imannya sangat lemah. Apalagi sekarang kekuasaan ya, Masya Allah, zalim banget sekarang, Masya Allah. Maka kita harus bagaimana? Ya, dengan hati kita. Kalau kita punya kemampuan, kita misalnya ada di antara kita yang punya teman pejabat, punya teman DPR, ya kita bicara, tolong sampaikan kepada ini kalau kamu bisa. Kalau nggak bisa ya udah terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan nahi mungkar. Maka baiknya kita sebagai umat itu bukan karena haji kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, tapi karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kata para ulama, kemarin saya ngaji Buya Yahya kemarin malam, yang dimaksud ta'muruna bil ma'ruf itu yang ngaji ini. Ya, kemarin malam saya alhamdulillah jumpa dengan Buya Yahya, beliau membahas masalah ayat kuntum khairu ummat. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita nggak bisa nih mencegah seperti FPI gitu kan. Maka kita ajak teman-teman kita duduk dalam majelis itu pun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Daripada lu tidur, daripada lu nongkrong nggak jelas, mendingan di sini itu tanhauna 'anil munkar, seperti itu, Mas. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita dikatakan umat terbaik. Insyaallah. Gitu, Mas. Ada lagi yang lain? Gimana? Bang Andi? Bang Alken? Nanya apa? Bang Fakih? Mas Arifin? Ada lagi nggak? Ayo, siap. Ya, musibah yang datang kepada kita, kesusahan yang datang kepada kita. Riwayat ukhra idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada hambanya, maka hambanya akan diberikan sedikit kesusahan, masalah dengan calonnya, masalah dengan pasangannya, masalah di rumah tangganya. Itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Karena dengan masalah itu, insya Allah kita akan menjadi lebih baik usaha. Ya, Allah tegur kita lewat apa? Lewat teguran itu. Karena banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan, kata Allah, lu kapan sih mau cobatnya? Akhirnya ditegur, disentil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita sadar, ya. Biar kita sadar. Kalau nggak sadar juga kacau namanya. Udah tertutup hatinya. Semoga Allah sadarkan kita semuanya. Ya. Ngaji itu kalau diterima maka akan ada kebaikan, ya. Tandanya ngaji itu kalau diterima, kata para ulama, ada kebaikan dalam amal. Ada peningkatan amal.
Kalau ngajinya biasa-biasa aja, subuhnya masih kesiangan, sholatnya masih terlambat, berarti ngajinya belum sempurna. Tapi ya mudah-mudahan usahanya kita ngaji di sini setiap malam Selasa malam Rabu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Cukup, Mas. Ala hadihin. Gimana, Pak? Di luar tema bisa nggak? Ya, bisa. Ya, ini apa namanya? Saya pada 4 tahun yang lalu gitu ya. Itu kehilangan, artinya kehilangan STNK itu ya. Ya. Ya, ini ya. Nanti berkaitan dengan masalah kehati-hatian dalam kehidupan ini ya. Terutama dalam hal masalah hukum terutama ya. Kehilangan STNK karena ditolong gitu kan. Nah, terus sekitar 4 tahun yang lalu gitu kan. Nah, terus kita nggak bisa memperpanjang gitu kan. Iya. Jadi bagaimana dengan hukum itu sendiri kalau kita kendaraannya kita pakai? Oh, gitu. Berarti. Artinya kita tidak membayar pajaknya terhadap negara gitu. Itu hukum bagaimana? Oh, banyak berarti yang di sini. Kena semua. Soalnya ini bodoh lah. Sementara saya nggak bayar pajak ini bagaimana gitu. Apakah kita ada tanggungan terhadap dia itu terhadap ya kan pemerintahannya gitu sendiri gitu kan? Dan bagaimana tanggungan terhadap Allah gitu. Ya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya taat kepada Allah dan Rasulullah dan taat kepada pemerintahan yang baik. Ya maka Bapak harus datang ke polisi. Kenapa Bapak nggak datang ke polisi sih? Artinya kita sudah laporan, ya kan? Artinya untuk diurus. Tapi kan karena belum ada kemampuan untuk memperpanjang itu. Oh, kalau belum ada kemampuan uzur berarti kan. Artinya tidak ada kemampuan gitu. Tapi Selama 4 tahun. warga negara yang baik. Selama 4 tahun gitu kan. Tapi tadi Ustaz bilang pada pemerintah yang baik. Iya. Pemerintahnya Oh, soalnya. ini biar dengar nih, boleh. Masa Zolim ya? Zolimnya dalam hal apa sih, Zolim? Coba, Zolimnya apa, Mas? Coba, Mas. Ayo, Mas. Zolim. Terlalu banyak Ustaz. Terus. Banyak di Instagram saya, Pak. Oh, gitu ya. Kita hukumi zohirnya ya. Zohirnya kalau misalnya punya keputusan-keputusan yang tidak kita bisa apa ya? Keputusan-keputusan yang nyeleneh, keputusan-keputusan yang amburadul, ya itu bisa dikatakan zolim. Contoh apa, Mas? Contoh, Mas. Oh gitu ya? Oh betul juga ya. Itu zolim juga ya? Ya, zolim juga. Berarti kalau nggak zolim kayak mana ya? Wah itu nggak bisa saja. Injak-injak ulama kita. Ya, memenjarakan ulama. Ya itu wallahu a'lam ya Pak. Kalau Bapak ada kemampuan, bayar. Nanti berarti setiap pakai kendaraan itu taubat aja. Astagfirullah. Istighfar. Ada kemampuan untuk memperpanjang, belum ada kemampuan untuk. Oh ya udah nanti kalau ada kemampuan nanti insya Allah dibayar ya insya Allah ya. Ini keluarga ini Berapa tahun? 4. Sekitar 4 tahun. Masya Allah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Barang siapa yang menolong hamba muslim yang sedang kesusahan, maka Allah akan tolong dia dunia dan di akhiratnya. Mudah-mudahan niatnya Mas Ridho tolong Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Kadang tanda tanya ini bagaimana urusan dengan Allah yang sementara ini kita Ya kalau udah merasa bersalah itu namanya udah iman. soalnya kan waktu itu colok mana duitnya 3 juta, Iya. kan STNK 2 lagi. Uzur. Siap, aman. Besok berpajak. Ditolong orang. Kalau udah merasa bersalah itu namanya iman dan itu uzur juga kan karena kita nggak punya kemampuan. Ya udah aman, bismillah, aman. Ya, aman pokoknya. Iya.
Agama itu mudah kok. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya, insyaallah ya. Nah, sekarang yang saya sulit ini pemerintahan yang zalim itu yang seperti apa nih, Masya Allah. Ya, karena hati Allah wa hati Rasulullah ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah yang baik di situnya kan. Itu firman Allah, firman Allah, bukan hadis lagi. Ya nanti kita diskusi ya insya Allah ya. Nah, insya Allah kita diskusi. Udah ya cukupnya insya Allah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati khususon Mas Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga dan kita semuanya khususon Mas Arif ya sebentar lagi insya Allah ingin mendekati pernikahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan semuanya tanpa ada kendala apapun dan niat masing-masing silahkan apa hajatnya silahkan. Bibarakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati masyayikhina al-kiram khususan syayikhina al-kiram ki Uzran Taifur Abdillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Wa ala sayyidina wa maulana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salam